Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah, kesehatan, keselamatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa agar pembelajaran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Perkenalkan, nama Ibu Amalia Solehah. Di sini Ibu akan mengajarkan pembelajaran fikih. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan sedikit mengasih motivasi pada anak-anak Ibu, agar anak-anak Ibu semakin giat dalam belajar dan bisa mengaplikasikan ilmu pengetahuannya di dalam kehidupan sehari-hari. Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap kaum muslimin dan muslimat, baik bagi anak-anak, laki-laki, perempuan, tua, muda, dewasa. Sebagaimana di dalam mafhudat, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap kaum muslimin dan muslimat. Karena dengan ilmu pengetahuan itu kita bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Dengan ilmu pengetahuan itu pula kita bisa mengetahui mana perbuatan-perbuatan yang Allah perintahkan untuk melakukannya dan mana perbuatan-perbuatan yang Allah larang untuk melakukannya. Nah, jadi apabila kita mengamalkan suatu perbuatan tanpa didasari dengan ilmu pengetahuan, takut akan terjerumus pada kesesatan. Dan apabila orang yang berilmu tanpa diamalkan, itu bagaikan pohon yang tidak berbuah. Jadi, ilmu pengetahuan itu sangat penting bagi kehidupan kita. Selain daripada itu, manfaat kita belajar pembelajaran ini ialah agar kita dapat meraih kebahagiaan dunia akhirat, agar hati kita menjadi tenang, tentram, damai, dan dapat mengikuti segala peraturan-peraturan yang Allah perintahkan terhadap kita. Nah, selanjutnya, materi pembelajaran kita pada hari ini ialah dekat pada Allah dengan zikir dan doa, yang mana tujuan pembelajarannya peserta didik dapat menyebutkan pengertian dari zikir, menunjukkan dalil mengenai perintah untuk banyak zikir, menunjukkan adab dan cara berzikir, mengemukakan manfaat zikir, menggali dalil mengenai perintah untuk berdoa, mengemukakan manfaat doa, menemukan adab-adab dalam berdoa. Zikir, pengertian dari zikir. Zikir berasal dari bahasa Arab az-zikro yang artinya kegiatan umat Islam untuk mengingat Allah. Jadi zikir secara bahasa ataupun etimologi ialah mengingat, menyebut, mensucikan, memahami. Sedangkan secara istilah, zikir ialah mengingat Allah dengan menyebut kalimat-kalimat thayyibah ataupun kalimat-kalimat yang baik. Contohnya, tasbih dengan mengucapkan tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu Akbar, dengan tujuan untuk mendekatkan diri pada Allah. Adapun dalil yang memerintahkan untuk memperbanyak zikir, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, perbanyakkanlah zikir dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Surah Al-Ahzab ayat 41 sampai dengan 42. Kemudian adab dan cara berzikir. Jadi dalam berzikir, kita harus memperhatikan adab-adabnya.
Yang pertama ialah dengan tadarru' atau dengan kerendahan diri. Kemudian dengan tawadu' atau dengan kerendahan hati. Kemudian dengan lemah lembut, dengan bersikap takut kepada Allah, dengan penuh dengan kekhusyukan. Kemudian, zikir juga dapat dilakukan dengan 3 macam, yakni zikir dengan hati atau bertafakur, memikirkan segala ciptaan Allah. Contohnya kita memikirkan ciptaan Allah ikan. Ikan berkembang biak dengan bertelur. Sekali bertelur, itu banyak telurnya. Nah, itu mengandung hikmah yang besar bagi manusia, bagi yang memikirkannya. Jadi ikan itu akan dimakan oleh banyak manusia. Apabila dia hanya bertelur 1-2, itu tidak akan cukup bagi umat manusia. Kemudian, selanjutnya, zikir juga dapat dilakukan dengan lisan ataupun ucapan. Contohnya, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Kemudian, zikir juga dapat dilakukan dengan perbuatan, yakni dengan melakukan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Manfaat zikir ialah menenangkan hati, dapat menimbulkan kesabaran, menambahkan pahala dan rasa kasih sayang, menimbulkan sifat kehati-hatian. Kemudian kita masuk doa. Doa berasal dari bahasa Arab yang berarti memanggil atau memohon. Secara istilah doa ialah memohon pada Allah secara langsung tanpa perantara, agar mendapat pertolongan dan rahmat Allah. Adapun dalil yang memerintahkan kita untuk berdoa yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Maqala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbirun an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya, orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Surah Al-Mu'minun ayat 60. Adapun manfaat doa, doa juga merupakan suatu ibadah kepada Allah yang dinilai pahala. Kemudian dengan berdoa itu juga mendapatkan kemudahan dalam segala urusan, menghindarkan diri dari sifat sombong, memberi motivasi bagi kehidupan manusia di dunia, hati dan pikiran menjadi tenang dan tentram, melatih sikap sabar pada diri seseorang, dan menghindari sifat putus asa. Adab dalam berdoa. Yang pertama, suci dari najis dan hadas, baik badan pakaian, menghadap kiblat, memulai berdoa dengan membaca basmalah, dilanjutkan dengan alhamdulillah, mengangkat tangan ketika berdoa, doa disertai hati yang khusyuk dan meyakini bahwa doanya akan dikabulkan oleh Allah. Berdoa dengan suara yang lemah lembut, tidak mengkhususkan diri dalam berdoa, dan tidak tergesa-gesa di dalam berdoa. Waktu-waktu ijabah berdoa. Yang pertama ketika sepertiga malam terakhir, ketika berbuka puasa, ketika malam Lailatul Qadar, di antara azan dan iqamah, ketika sedang sujud dalam sholat, ketika sebelum sholat pada sholat wajib, pada hari Jumat, ketika turun hujan, hari Rabu antara zuhur dan asyar, ketika hari Arafah, dan ketika meminum air zam-zam. Dapat zikir sesudah sholat. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فهينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليك يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا رد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك Ilana Rabbana anta maulana subhanallah. Kemudian kita lanjut dengan tasbih, tahmid, tasbih seperti subhanallah sebanyak 33 kali, tahmid alhamdulillah sebanyak 33 kali, dan di akhirnya takbir sebanyak 33 kali. Kemudian dilanjutkan dengan membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian membaca ayat kursi. Selanjutnya contoh doa sesudah sholat. Nah, sekian pembelajaran pada hari ini. Jadi, kesimpulan pada pembelajaran hari ini ialah zikir. Zikir merupakan aktivitas ibadah dengan mengingat kalimat thayyibah, yakni tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, dan takbir Allahu Akbar dengan maksud untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang mana dalam melakukan zikir itu harus memperhatikan adab-adab yang berlaku. Contohnya, seperti kita harus bersikap tadarru atau rendah diri, bersikap tawadu, rendah hati, bersikap dengan penuh perasaan khauf, takut pada Allah, dengan lemah lembut, dan tidak boleh dengan suara yang keras, dan penuh dengan kekhusyukan. Kemudian zikir juga mempunyai beberapa manfaat, diantaranya zikir dapat menenangkan hati, melatih kita sifat sabar, dan mendapatkan pahala. Sedangkan doa itu merupakan memohon, meminta kepada Allah secara langsung, tanpa perantara, dengan maksud agar segala urusan kita dipermudah oleh Allah, yang mana dalam berdoa itu kita harus memperhatikan beberapa adab yang berlaku, di antaranya harus suci dari hadas dan najis, baik dari badan maupun pakaian. Kemudian kita harus menghadap kiblat. Nah, kemudian kita dengan lemah lembut, penuh dengan kekhusyukan, diawali dengan membaca bismillah, sholawat, dan diakhiri dengan alhamdulillah. Dan doa juga mempunyai beberapa manfaat, diantaranya dapat mempermudah segala urusan kita, mendapat pahala, mendekatkan diri kita pada Allah, kemudian segala urusan kita akan diperlancar oleh Allah, melatih sikap sabar, menjauhi kita dari sifat sombong. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, berjalan dengan lancar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.